Jadi Ramadan itu identiknya dengan bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Jadi ketika malam hari, ya mulai dari subuh misalnya. Subuh itu salat subuh. Kemudian nanti setelah duha salat duha. Kemudian sholat seperti biasanya, aktivitasnya siang ya. Terkadang orang itu ingin menambah amal gitu. Biasanya kalau hari-hari biasa tidak pakai qobliyah ba'diyah itu sekarang tambahi gitu kan. Kemudian nanti setelah berbuka sholat maghrib, sholat isya. Nah malamnya itu banyak orang-orang pada sholat taraweh. Di situ membaca Al-Quran, ya kan, ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan ketika malam hari gitu ya. Nah di situ bulan-bulan Al-Quran itu ya itu intinya pada bulan Ramadan itu. Ada di surat Al-Baqarah 185 tadi. Nah surat Al-Baqarah 185 itu ya kan. Nah bahkan Al-Quran itu turun pada malam kemuliaan, yaitu di malam Lailatul Qadar ya. Surat Al-Qadar ayat 90, surat Al-Qadar 97 ayat 1 ya. Ketika turunnya Al-Quran ya kan, ketika turunnya Al-Quran juga itu di bulan Ramadan, peristiwanya itu di bulan Ramadan gitu kan. Jadi dimulai di sini itu ada seruan-seruannya ya Bapak Ibu. Al-Quran itu mengandung banyak seruan dari Allah. Seruan-seruan Al-Quran setidaknya mencakup dua aspek, yaitu yakni aspek ruqyah spiritual dan aspek siasah. Nah, ketika dalam aspek itu ya diatur oleh Allah itu, jadi kita tentunya wajib mengamalkan gitu ya. Kita wajib mengamalkan. Jadi kalau mengamalkan Al-Quran itu jangan karena kita ada sesuatu yang tahu diamalkan, tidak tahu. Kalau ada sesuatu yang tidak tahu, kita cari tahu bagaimana supaya kita itu bisa tahu begitu. Nah tahu itu ya, tidak tahu itu umum ya, tapi jangan sampai menjadi orang yang tidak tahu atau pada umumnya. Jadi jangan mengikuti orang pada umumnya, karena pada umumnya ya, karena orang pada umumnya itu kan tidak tahu itu. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang tahu gitu ya. Pada umumnya orang itu tidak tahu, jadi berusahalah untuk menjadi orang yang tahu begitu. Jangan sampai karena tidak tahu ya sudah tahu. Jangan seperti itu, karena mencari ilmu, mencari tahu adalah suatu kewajiban. Secara yang ruhiyah mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Allah itu kan penghambaan ya. Nah, manusia itu sebagai hamba Allah itu ya, tentang mencakup aspek ruhiyah itu. Ketika manusia itu Islam, manusia itu Islam, syahadat itu kan, dan seterusnya, rukunnya iman, rukun Islam, rukun iman itu kalau sudah tahu, sudah diketahui oleh kita, lalu kita mengamalkan seperti apa dan bagaimana prakteknya di lapangan, prakteknya di dunia gitu. Nah kalau untuk ya yang bersifat politis itu kan, politisi politis itu kan belum mendapat perhatian ya. Yang mencakup politisi itu belum mendapat perhatian, benar.
ya kan? Karena banyak orang yang tidak tahu atau belum, ya kan? Banyak ustadz-ustadz itu, nuwun sewu, banyak ustadz-ustadz di mana-mana itu tidak mendapatkan bukan tidak menyampaikan atau tidak memperhatikan sesuatu yang berhubungan dengan aspek politisi, begitu. Jadi ya masih kebanyakan membicarakan tentang masalah tauhid ya. Tauhid itu kan biasanya umumnya ada itu rukun Islam, rukun iman gitu kan. Bagaimana pengamalan praktek-prakteknya itu termasuk salah satu dari tauhid yang utama gitu. Yang kan kedua, yang utama kan tadi, yang kedua itu aspek politisi. Ya, aspek politisi itu kan kalau itu misalnya tentang dunia perpolitikan gitu kan. Nah, jadi menggunakan kata yang apa wajib, kewajiban itu kan ayat kudu pak itu. Ya memang kita ini sebagai warga ya, kita ini sebagai warga itu jangan jangan terlalu sibuk mengurusi jangan terlalu sibuk mengurusi dunia perpolitikan ya, jangan terlalu sibuk mengurusi itu. Kita konsistennya adalah tentang pengamalan beribadah ya. Jadi ketika kita beribadah ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi, kalau sampai kita itu tidak percaya dengan Al-Quran ya, itu nanti ada ganjaran ada dosanya gitu. Kita percaya bahwa dunia itu memang sudah diatur, termasuk salah satunya adalah tentang tentang politik, itu sudah diatur lah Allah ya. Kita percaya itu kan, kita yakin gitu ya. Nanti ada yang ngurusi itu sendiri, ada yang ngurusi masalah politik, mungkin badan hukum atau legislatif atau dan lain-lain gitu. Nah, kita sebagai warga, kita sibuk mengimani, menjalankan, mengamalkan dalam praktek-prakteknya dirinya ya, tentang ibadah begitu. Nah, itu dalam surat 25 ya, Al-Furqan ayat 30 ya, surat Al-Furqan ayat 30 yang artinya, Tuhanku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Ya. Nah, dalam surat Al-Furqan itu tadi ya, yaitu dalam surat Al-Furqan itu tadi Tuhanku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan ya. Itu pengaduan Rasulullah ya. Banyak orang yang mengabaikan tentang itu ya. Kita jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu.